Selain agama, silsilah keturunan jadi isu yang sensitif bagi para calon pemimpin di negeri ini. Anies Baswedan kerap dikaitkan dengan keturunan Yaman. Namun sebelum kita mengupas tuntas silsilah keturunan dari Anies Baswedan, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai komunis Yaman dan mispersepsi umat Islam di Indonesia, termasuk faktor apa yang bikin Yaman berimigrasi ke Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, baik Muslim maupun bukan, Yaman, nama resminya Republik Yaman atau Al-Jumhuriyah Al-Yamaniyah, yang terletak di Asia Barat dan Semenanjung Arabia ini dikenal sebagai negeri para Habib dan Sayyid, dan bapak leluhur bagi sebagian komunitas Arab Muslim di Indonesia. Banyak umat Islam di Indonesia bahkan mengeluh-elukan komunitas Sadah atau kaum Habib dan Sayyid ini karena dianggap sebagai keturunan Nabi Muhammad. Meskipun tentu saja banyak yang baik, toleran, dan nasionalis seperti Habib Lutfi bin Yahya, tetapi tak sedikit dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah, kedengkian, permusuhan, dan kekerasan dengan sesama umat manusia, seperti yang dilakukan oleh Habib Rizik Syihab, Husain Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, dan baru-baru ini anak muda bernama Bahar bin Smith. Di Yaman sendiri, kelompok Sayyid ini sangat minor, terbatas, dan sama sekali tidak memiliki pengaruh politik dan ekonomi di negaranya. Pamor keagamaan mereka cuma terbatas di beberapa tempat, sebagian besar terkonsentrasi di kota Tarim, Hadramaut, dan Yaman Selatan yang dikenal sebagai kota Sadah. Di kota Tarim ini terdapat banyak santri Indonesia yang sedang menempuh studi Islam di Al-Ahqaf University. Karena sudah eksis sejak abad-abad silam, maka populasi warga Arab Yaman khususnya Hadramaut di Indonesia jumlahnya lumayan banyak dan tersebar di berbagai kawasan. Mulai dari Aceh, Palembang, Jakarta, Bogor, Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Pontianak, Banjarmasin, Ambon, dan masih banyak lagi. Meskipun komunitas ini sudah cukup lama datang di kawasan yang kemudian bernama Indonesia, tetapi migrasi mereka dari Yaman ke Indonesia ini baru terjadi secara intensif pada abad ke-19, seperti yang ditulis oleh Elwisi van den Broek dalam bukunya tentang koloni Arab Hadrami di Nusantara. Ada banyak faktor yang menyebabkan mereka dulu berkelana ke Nusantara ini, antara lain karena faktor kekeringan, kemiskinan, kelaparan, minimnya lapangan kerja, konflik, dan peperangan. Hingga kini, Yaman masih dilanda kekerasan dan kelaparan yang membuat negara ini buram, bangkrut, dan berantakan, sehingga Yaman menjadi salah satu negara termiskin dan terbangkrut di dunia. Di antara orang-orang Arab Yaman yang melancong ke Nusantara, ada yang mengklaim diri mereka kelompok Sadah, Ashraf atau Habaib, yaitu kelompok yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, khususnya dari jalur Ali bin Alawi, sehingga sering disebut Ba Alawi, yang merupakan keturunan langsung dari Ahmad bin Isa al-Muhajir yang konon keturunan ke-10 Nabi Muhammad. Yaman juga dalam sejarahnya menjadi salah satu basis kaum kiri terbesar di Timur Tengah, baik mereka yang berideologi politik dan berhaluan komunis, sosialis, maupun Marxis-Leninis. Bahkan, Yaman Selatan dulu pernah menjadi negara komunis sebelum era unifikasi tahun 1990. Karena menjadi rumah berbagai kelompok ideologi politik inilah, Yaman tidak pernah sepi dan absen dari konflik dan kekerasan. Perang sipil berkali-kali meletus di sini yang menyebabkan korban tak terhingga, baik jiwa maupun harta benda. Saat ini, perang sipil berbagai kelompok politik, agama, ideologi juga sedang berkecamuk, khususnya di Yaman Utara. Tak peduli, meskipun sama-sama beretnik atau bersuku Arab, mereka saling berperang satu sama lain. Dari penjelasan ini, kalian seharusnya tidak perlu heran lagi kenapa Anies Baswedan selalu membawa politik identitas yang berpotensi memecah belah bangsa. Karena memang bibit-bibit pemberontakan itu sudah ada dari buyut-buyutnya. Sejak zaman dulu, Yaman menjadi ajang pertempuran dan penaklukan berbagai kelompok politik kekuasaan. Dulu, pada awal abad Masehi, Yaman pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Yahudi Himyarit. Kemudian kelompok Kristen datang menaklukkan Yaman, dan belakangan kaum Muslim Arab yang gantian menganeksasi.
Sejak itu, beberapa dinasti silih berganti mengontrol Yaman. Yang terkuat dan termakmur adalah dinasti Rasulid. Silsilah Anies Baswedan dimulai dari buyutnya bernama Umar bin Muhammad Abdullah yang merupakan pedagang Arab tersohor yang bermigrasi ke Indonesia pada abad ke-19. Umar Baswedan sendiri datang ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda. Umar datang dari kota Hadramaut, salah satu kota di Yaman yang paling sering terjadi konflik perang dan kelaparan. Kemudian, Umar menikah dengan seorang wanita asal Surabaya bernama Nur binti Salim. Pernikahan mereka berdua dikaruniai seorang anak bernama Abdurrahman Aswad Baswedan, yang merupakan kakek Anies Baswedan. Kakek Anies adalah seorang pendiri Persatuan Arab Indonesia yang memperjuangkan hak-hak Tionghoa. Kakek Anies memiliki istri dua, yaitu Saijun dan Barkah Ganis yang dikaruniai 11 anak. Salah duanya yakni Rashid Baswedan dan Salim Baswedan. Menariknya, Anies memiliki hubungan saudara dengan Novel Baswedan yang merupakan anak dari Salim Baswedan. Sedangkan Rashid Baswedan menikah dengan Aliyah Rashid yang memiliki 4 anak, salah satunya Anies Baswedan. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memiliki 3 saudara kandung, yaitu Haifa Baswedan, Ridwan Baswedan, dan Abdillah Baswedan. Ayah Anies Baswedan adalah seorang mantan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia atau UII. Sedangkan ibunya Anies Baswedan, Aliyah Baswedan, merupakan seorang guru besar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian Anies Baswedan menikah dengan Ferry Farhati Ganis dan dikaruniai 4 anak, yaitu Mutiara Anissa Baswedan, Mikhail Azizi Baswedan, Kaisar Hakam Baswedan, Ismail Hakim Baswedan. Anak tertuanya Mutiara Anissa Baswedan kini sudah menikah dengan Ali Saleh Al-Huraibi. Jadi, dari silsilah di atas memang tak bisa dipungkiri kalau di dalam darah Anies Baswedan sangat kental mengalir darah Yaman asli.